Episode 1726-1730. Bab 1726, Aku sangat bodoh. Ketika para penganut Tao menyerbu Zhao Han, Jenderal Pengawal Kanan Guo Zi bangkit dan mencoba memimpin pasukan pengawal kekaisarannya untuk memberikan bantuan. Dia tentu tahu bahwa tubuh itu akan sangat lemah begitu roh primordial itu pergi. Ia harus tetap berada di tempat yang benar-benar aman. Namun, bagaimana mungkin para penganut Tao dapat melakukan apa yang diinginkannya? Kelompok tetua Xuan Dou dan biksu kecil Jie melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan kehancuran mereka, sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk memberikan bantuan kepada Zhao Han. Pada saat yang sama, kedua belah pihak mengamati situasi di sekitar tubuh Zhao Han dengan saksama. Tepat pada saat itu, mereka melihat dua orang lagi tiba-tiba muncul di sana. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan janggut yang menarik perhatian dan jubah yang tebal. Dia seringkali menawan yang memancarkan aura licik dan jorok. Yang lainnya memiliki ekspresi yang benar-benar muram, dan kilat menyambar di sekelilingnya. Di belakangnya ada kotak pedang yang bentuknya agak seperti kulit penyu. 8 pedang terkuat di semesta. Guan Chouhai terkejut. Dia telah mencoba memikirkan bagaimana menghadapi Zhao Han, dan tidak pernah menyangka bahwa situasi seperti itu akan muncul. Orang ini tampak persis seperti dirinya, dengan penampilan yang sama dan bahkan temperamen yang sama. Bahkan hiasan pada pakaian dan senjatanya pun sama. Lupakan orang lain, bahkan dia sendiri atau wanita-wanitanya tidak akan bisa membedakannya. Lalu, kemana Zhao Han pergi? Mungkinkah semua ini hanya ilusi? Tiba-tiba, Guan Chouhai, di sisi lain mengacungkan tangannya, mengirimkan banyak sekali ban lengan Vajra ke arahnya. Ban lengan itu langsung beradu dengan ban lengan Vajra kembar miliknya. Dentang, dentang, dentang. Suara keras dan jelas yang terfokus terdengar saat ban lengan memenuhi udara. Guan Chouhai merasa kesal saat menyadari bahwa pihak lain bukanlah ilusi, melainkan kehadiran yang nyata. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana itu bisa terjadi. Gelang Vajra kembar adalah harta karun sekte kesedihan surgawi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengapa klon memiliki salinan persistennya? Mungkinkah gelang Vajra kembar sebenarnya bukan sepasang, melainkan 4 salinan? Jika dia dapat merebut keduanya juga, bukankah kekuatannya sendiri akan meroket? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Guan Chouhai, di sisi lain memutar seluruh tubuhnya dengan cepat. Kemudian, dia melesat melewati tengah-tengah ban lengannya, dan tiba di depan Guan Chouhai yang asli dalam waktu yang hampir bersamaan. Spiral naga berbisa, seru Guan Chouhai, segera mengenali teknik rahasia uniknya. Namun, serangan klon itu sudah tiba, tangannya berputar seperti mata bor. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Karena dia yang menciptakan jurus itu, dia tentu saja memahami kelemahannya. Dia dengan cepat memotong di antara kedua tangan klon itu dan memisahkannya. Pada saat yang sama, dia mundur dan menghentakkan kaki ke tanah, menyalurkan kekuatan bumi untuk menggunakan Constellation Reversal miliknya. Dia tidak hanya mengembalikan semua kekuatan lawannya, tetapi juga kekuatannya sendiri. Jika Xuan Bajing pun menghadapi jurus ini, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Namun betapa terkejutnya dia, klon itu membalikkan badannya dan menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar saat kekuatan dahsyat itu kemudian disalurkan kembali melalui tangannya. Iklan oleh Pub Future. Pembalikan konstelasi, seru Guan Chouhai ngeri. Ini adalah keterampilan rahasia yang disimpan dalam sekte kesedihan surgawi. Mengapa klon itu juga mengetahuinya? Dia menggunakan keterampilan pembalikan konstelasi lagi berdasarkan insting, mengirimkan kembali kekuatannya. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, keduanya terlempar karena kekuatan yang luar biasa. Darah memenuhi tenggorokan Guan Chouhai dan menetes keluar dari mulutnya. Menggunakan kekuatan sebesar itu dengan tergesa-gesa adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ia tahan. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah sedikit darah keluar dari mulut lawannya juga. Luka cloning itu juga tidak ringan. Sementara itu, Xuan Bajing juga tercengang. Guan Chouhai bertanya-tanya apakah ada sepasang gelang Vajra kembar lainnya, tetapi selain beberapa pedang yang diwariskan leluhur Kunlun Void kepada Xuan Bajing, sebagian besar dari 8 pedang itu adalah benda-benda yang telah ia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin pihak lain memiliki 8 pedang yang identik? Ini pasti ilusi. Akan tetapi,
sebilah pedang terbang dengan cepat memotong lengan bajunya dan membuat bercak darah berterbangan di udara. Xuan Bajing tercengang. Meskipun dia telah menyimpulkan bahwa ini kemungkinan besar adalah ilusi, dia tidak berani membiarkan musuh menyerangnya. Bagaimana jika bilah pedang itu menembus kepalanya, tetapi itu bukan ilusi? Dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis saat itu. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa membela diri dengan pedang terbangnya sendiri. 16 pedang terbang beradu satu sama lain. Xuan Bajing dikenal karena pedang terbangnya, dan telah mencapai tingkat kemahiran luar biasa dengan 8 pedangnya. Namun, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan pedangnya, tidak peduli trik apa yang digunakannya, pedang musuh selalu mampu membalas dengan cepat. Dulu, dia sangat senang melihat lawannya frustrasi terhadap pedang terbangnya. Sekarang, giliran dia yang mengalami hal yang sama. Dia merasa sangat kesal, seolah-olah dia sedang bertarung melawan dirinya sendiri. Sama sekali tidak mungkin untuk menentukan kemenangan. Namun, dia masih seorang master sekte. Dia cepat tenang, tidak masuk akal baginya untuk kalah dari seorang palsu. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Kau boleh meniru wajahku dan pedangku, tapi jangan bilang kalau cara berpikirmu sama persis. Karena itu, dia tiba-tiba memanggil kembali 8 pedangnya dan menggabungkannya menjadi sebuah pedang raksasa. Kemudian, dia menusukkannya ke depan. Pedang lawannya langsung terpental saat bersentuhan dengan pedang raksasa itu. Xuan Bajing, yang lain dengan cepat mengulurkan tangannya. 8 pedang terbang itu kembali, juga membentuk pedang raksasa. Kedua pedang raksasa itu beradu. Benturan dahsyat itu benar-benar nyata, dan hanya bisa mengakibatkan luka serius atau bahkan kematian. Jika kultivasi mereka benar-benar sama, mereka berdua akan kalah. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di bibir Xuan Bajing. Detik berikutnya, kilatan petir berkedip dan dia menghilang. Dalam sekejap, pedang raksasanya juga terpencar ke udara tipis. Iklan oleh Pub Future. Tanpa target, serangan kloningan berkekuatan penuh itu meleset. Ki dan darah yang mengalir deras di dalam dirinya tampaknya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat lemah itu, seberkas petir muncul di sisinya. Xuan Bajing langsung muncul. Seni kilat petir. Pedang di tangannya menusuk langsung ke tulang rusuk lawannya bagai sambaran petir. Seluruh tubuh kloningan itu berkedip-kedip karena listrik. Secara naluriah ia mencoba menghindar, tetapi ia masih agak terlambat dan terkena serangan. Xuan Bajing menyeringai puas. Ia tidak tahu dari mana datangnya tiruan ini, tetapi tiruan hanya bisa menjadi tiruan, bagaimana mungkin itu bisa menjadi tandingannya. Sang klon menunduk melihat lukanya, tetapi tidak ada tanda-tanda bahaya di wajahnya. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya sambil tersenyum aneh. Xuan Bajing mengerutkan kening saat melihat senyum itu. Dia tidak mengerti mengapa kloningan itu memiliki ekspresi seperti itu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menunduk melihat tulang rusuknya sendiri, dan melihat ada tetesan darah di bajunya. Kemudian, darah itu menyebar dengan cepat, mewarnai sisi bajunya menjadi merah. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Dia tidak bisa lagi berdiri tegak dan berlutut dengan satu kaki. Dia harus menusukkan pedangnya ke tanah agar tidak jatuh. Bagaimana? Serunya kaget. Dia sama sekali tidak mengerti ini. Serangan yang seharusnya mengalahkan lawannya jelas telah mengenainya, jadi mengapa luka itu mengenai dirinya sendiri? Bahkan jika itu ilusi, tidak mungkin dia akan menyerang dirinya sendiri. Dengan kultivasi dan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia sama sekali tidak dapat memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Makhluk abadi di bumi benar-benar tidak terduga. Guan Chouhai menggigil saat melihat Xuan Bajing pingsan. Dia bahkan tidak berpikir untuk melukai Zhao Han lagi. Yang ada di pikirannya hanya satu, lari. Sayangnya, meskipun itulah yang ingin dia lakukan, Guan Chouhai, di sisi lain tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Gelang Vajra kembar menutupi langit dan melilit kakinya. Tak berdaya untuk melarikan diri, dia hanya bisa berhadapan dengan yang palsu terlebih dahulu. Namun ketika dia berpikir tentang bagaimana Xuan Bajing jelas-jelas menang melawan yang palsu, namun kalah terlebih dahulu, dia merasa putus asa. Keduanya memutar lebih dari 10 pukulan sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika Xuan Bajing melukai dirinya sendiri sambil melukai palsunya, bagaimana jika aku melakukan sebaliknya? Apakah aku bisa menyakiti yang palsu ini sebagai gantinya? Kemenangan seringkali diraih dari rahang kekalahan. Ada prinsip serupa dalam sekte Tao.
Ketika dia memikirkan hal itu, dia segera bergerak dan menghantam tinjunya dengan keras ke dadanya sendiri. Dia tidak berani memukul kepalanya sendiri karena takut bunuh diri, tetapi dia tetap tidak menahan diri. Dia harus menyerang saat musuh tidak siap. Huff! Seteguk darah menyembur keluar dan dia merasakan energi dan darahnya melonjak. Seluruh meridian tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Namun, dia tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri, dan malah menatap sisi lain dengan penuh harap. Namun, yang mengejutkannya, Guan Chouhai lainnya tidak terluka sama sekali. Ada senyum mengejek di wajahnya. Bajingan, aku terlalu gegabah. Aku sangat bodoh, jadi, Guan Chouhai bergumam, merasa sangat marah hingga dia pingsan di tempat. Seluruh rangkaian kejadian itu terjadi terlalu cepat, membuat Li Changsheng benar-benar tercengang. Sebelumnya, ia bahkan memiliki harapan yang berlebihan bahwa mereka dapat melukai tubuh fisik Zhao Han sedikit, yang berpotensi memiliki dampak yang menentukan pada situasi keseluruhan. Namun, siapa yang mengira bahwa keduanya akan dikalahkan begitu cepat? Kekalahan Xuan Bajing masih dapat dimaafkan, karena gerakannya cukup brilian. Meskipun begitu, dialah yang terluka. Mengenai kekalahan Guan Chouhai, itu tidak lebih dari sekedar lelucon. Xuan Bajing telah berhasil menguji kemampuan musuh spesifiknya, namun ia malah berakhir dengan kekalahan. Li Changsheng mengira Guan Chouhai cukup cerdas. Mengapa otaknya jadi kacau hari ini? Klon kedua menyerang Li Changsheng, Xuan Bajing, dan Guan Chouhai saat itu, berencana mengambil kesempatan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Pingsan Guan Chouhai adalah satu hal, tetapi Li Changsheng dan Xuan Bajing dipenuhi keputusasaan. Mereka terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan kematian yang tak terelakkan mendekat. Tepat pada saat itu, Tetua Xuan Dou dan biksu kecil Jiese, yang sebelumnya telah mengamati situasi bersama beberapa penganut Tao, dengan cepat bergegas untuk menyelamatkan para tetua sekte mereka sendiri. Sayangnya, meskipun tingkat kultivasinya tinggi, ini adalah serangan dari seorang Grandmaster yang telah mengolah jiwa Yin. Jeritan menyedihkan memenuhi udara satu demi satu. Mereka menderita sejumlah besar korban dengan cepat. Ketika dia melihat tetua Xuan Dou, yang baru saja menjadi lawannya, dia dengan mudah terbunuh. Jie sesangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Dia berpikir, orang-orang ini bukan dari kuil ketenangan, yang sekarat adalah penganut Tao, bukan biksu. Dia berbalik dan berlari untuk menyelamatkan dirinya. Novel terbaru di Discover dari NOV.com. Namun, bagaimana mungkin kedua sosok itu melepaskannya? Mereka langsung mengejar, senjata mereka masih berlumuran darah. Jie semulai berteriak minta tolong. Aku akan mati, aku akan mati. Tuan, selamatkan aku. Iklan oleh Pub Future. Proyeksi Buddha di udara tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Guan Chouhai dan Xuan Bajing. Sebuah tangan muncul di tengah awan, dan sesaat kemudian, tangan itu menghantam mereka seperti gunung Tai. Meski keduanya tangguh, mereka tidak sebanding dengan proyeksi Buddha yang sebanding dengan roh makhluk primordial abadi di bumi. Mereka dengan cepat menghindar ke belakang. Sambil dingin yang mengerikan, roh primordial Zhao Han juga ikut campur, menepis tangan sang Buddha. Rupanya menyadari kelemahan Master Jian Huang, ia mengambil kesempatan untuk mengarahkan tangannya ke Jiese. Jarinya yang tampak biasa saja tampak seperti sedang menghancurkan seekor semut. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga Jiese tak dapat menahan sedikit pun, dan hanya dapat menyaksikan jarinya menekan ke bawah. Tentu saja, Master Jian Huang tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja tanpa melakukan apapun. Proyeksi Buddha segera datang untuk menyelamatkannya. Namun, roh primordial Zhao Han tersenyum aneh saat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang proyeksi Buddha itu. Sebelumnya, dengan Raja Qi sebagai kekuatan utama dan Guru Jian Huang sebagai pendukung, kedua belah pihak telah menjaga kerja tim yang sangat baik dan berhasil menahan Zhao Han untuk sementara. Namun sekarang, dengan muridnya sebagai umpan, Guru Jian Huang mengambil inisiatif untuk menyerang. Hal itu menyebabkan keretakan dalam koordinasi mereka. Bagi Zhao Han, tidak mungkin ia akan melewatkan kesempatan seperti itu. Sebuah tinju, telapak tangan, dan jari menghantam proyeksi Buddha. Proyeksi itu berkedip terus-menerus, dan pada akhirnya, proyeksi itu tidak dapat bertahan lagi, menghilang ke udara. Di bawah, Master Jian Huang yang sedang duduk tidak memuntahkan darah, tetapi tidak ada yang mengira dia baik-baik saja. Kulitnya mulai retak di mana-mana,
seolah-olah dia terbuat dari pecahan kaca. Angin dingin bertiup seolah-olah Golden Peak, dan sebongkah kulit jatuh dari wajahnya, memperlihatkan udara hitam pekat di belakangnya. Kemudian, seluruh tubuhnya tidak dapat bertahan lagi, hancur berkeping-keping. Dengan embusan angin, dia hancur menjadi abu. Ketika melihat guru Jian Huang mencoba menolong muridnya, Raja Qi segera menyadari bahwa situasinya buruk. Ia bergegas menghampiri, tetapi ia masih terlambat. Patung Buddha itu sudah hancur. Bahkan seseorang dengan tingkat kekuatan mental seperti dia pun merasa sedikit khawatir ketika melihat Master Jian Huang berubah menjadi abu. Bagaimanapun, tanpa dukungan biksu itu, jelas bukan tandingan Zhao Han. Zhao Han nampaknya telah meramalkan hal itu. Setelah membunuh Master Jian Huang, dia menggunakan momentum itu untuk melanjutkan serangannya. Raja Qi membela diri dengan panik. Sayangnya, Zhao Han telah menjadi orang nomor satu di dunia ini yang terlalu lama dan penuh dengan pengalaman, tidak memberikan kesempatan apapun. Tak lama kemudian, pertahanan Raja Qi runtuh sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, sebuah jejak tinju menghantam dada, menyebabkan sosoknya runtuh secara besar-besaran. Dia tidak bisa lagi bertahan dan kembali ke tubuhnya sekali lagi. Zhao Han menghela napas lega. Mengalahkan dua lawan yang kuat secara berurutan dengan begitu cepat adalah hal yang sulit bahkan bagi seseorang dengan berlatih seperti dia. Dia sama sekali tidak menahan diri. Semua kultivasinya telah meledak dalam waktu sesingkat mungkin. Berurusan dengan Master Jian Huang adalah satu hal, tetapi pada akhirnya, Raja Qi juga seorang dewa bumi. Zhao Han harus menghabiskan banyak tenaganya untuk dapat melukainya dengan serius. Namun, sekarang, dia telah berhadapan dengan pasangan yang paling bermasalah. Dengan kekuatan dewa buminya, dia dapat kembali ke kondisi terkuatnya hanya dalam beberapa detik. Semua orang tidak lebih dari seekor semut di hadapannya. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga tiba-tiba terjadi. Suara Buddha yang sakral memenuhi udara, dan bunga teratai jatuh dari langit. Biksu kecil itu sekarang benar-benar tenang, rasa khawatirnya sebelumnya telah hilang. Lingkaran cahaya muncul di balik kepalanya yang botak. Seluruh tubuhnya juga menjadi sangat suci dan bermartabat. Iklan oleh Pub Future, ekspresi Zhao Han berubah drastis. Dia dengan cepat menghindar ke belakang, tetapi sayangnya, dia baru saja mengalahkan dua musuh besar. Dia baru saja menghabiskan kekuatannya dan belum bisa pulih. Pada saat yang sama, tangan Jie tiba-tiba mulai bergerak, langsung menerapkan beberapa segel sihir ke tubuh Zhao Han. Roh primordial Zhao Han kembali ke tubuhnya. Sosoknya yang tinggi dan perkasa sedikit terhuyung, dan dia duduk di tanah. Dia selalu memandang orang lain dari sudut pandang yang tak terkalahkan, kapan dia pernah menunjukkan keadaan yang menyedihkan seperti itu kepada orang lain sebelumnya. Guozi dan pengawal kekaisaran lainnya merasa ngeri saat melihat itu. Mereka bergegas menolongnya, namun, tangan Jie menyatu dan cahaya merah menyapu keluar. Pengawal kekaisaran dan utusan bordir yang tersisa langsung terbakar, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Para pejabat sipil dan militer yang berada di tengah gunung terkejut. Mengapa sekarang ada aura dewa bumi lainnya? Kemunculan dewa bumi yang berurutan membuat bahkan yang paling tenang, Meng Yi dan Biki, duduk tegak. Meskipun yang mulia tangguh, keadaan akan menjadi berbahaya jika ini terus berlanjut. Karena itu, mereka memberi perintah kepada pasukan yang menunggu di bawah untuk membawa meriam pengepungan rune. Mereka telah memutuskan untuk menghancurkan formasi pertahanan Gunung Sekte Matahari yang benar. Wajah Zhao Han merah padam. Dia menatap Jie yang ada di dekatnya dengan kebencian di matanya dan meludah, "Kau bukan biksu kecil itu. Siapa sebenarnya kau?" Jie menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Biksu malang ini memang Jie. Namun, biksu ini juga punya nama lain di masa lalu, Ruhua. Saya yakin Yang Mulia tahu nama itu." "Jadi itu kamu," seru Zhao Han, matanya menyipit. Raja Qi juga terengah-engah, tetapi dia dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Dia juga tahu nama itu. Ruhua telah menjadi kepala biara dari satu generasi di kuil ketenangan, dan juga guru dari kepala biara saat ini, Guru Jian Huang. Dia dikabarkan sebagai jenius paling luar biasa di kuil ketenangan dalam 1000 tahun terakhir, dan juga orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menembus peringkat abadi bumi. Sayangnya, Zhao Han telah bangkit dan menindas seluruh generasi. Ruhua tahu bahwa dia tidak dapat melampaui Zhao Han, dan karena usianya, dia meninggal dengan sangat menyesal. Namun siapa sangka ternyata dia belum meninggal,
dan malah menjadi murid Master Jian Huang. Tidak, ada yang tidak beres. Cara Anda berinteraksi dengan Master Jian Huang sebelumnya tidak mungkin palsu. Jika Anda adalah tuannya, bagaimana Anda bisa tampil sesempurna itu? Zhao Han bertanya dengan serius. Dia jelas memiliki informannya sendiri di Gunung Valet dan mengetahui detailnya dengan jelas. Tanpa metode ini, bagaimana mungkin kita bisa bersembunyi dari Yang Mulia? Biksu Ruhua menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya, bahkan Jian Huang pun tidak tahu tentang ini. Untuk menipu seluruh dunia, aku menyegel lautan kesadaranku. Biasanya, aku hanya Jiese. Hanya pada saat itulah aku mengingat segalanya dan mengetahui rencanaku sendiri. Zhao Han berkata sambil mencibir, itu adalah rencana yang sangat bagus, seperti yang diharapkan. Akan tetapi, kalian umat Buddha selalu berkhotbah tentang hati yang penuh kasih sayang, akan tetapi pada akhirnya, kalian malah menipu murid kalian sendiri, mengorbankan hidupnya untuk bersekongkol melawanku. Buddha macam apa yang kalian kembangkan saat ini, Tao macam apa? Seluruh tubuh Raja Qi menjadi selaras. Bukankah dia juga digunakan sebagai alat dalam rencana ini? Jika Ruhua telah memberitahunya tentang identitas aslinya sebelumnya, maka bersama dengan Master Jian Huang dan lainnya, mereka bisa memiliki kesempatan untuk menang melawan Zhao Han. Tetapi orang ini pasti telah memilih metode yang paling berbahaya. Saat ini, begitu banyak orang telah meninggal dengan sangat menyedihkan, sementara dia dan Zhao Han sama-sama dalam kondisi yang mengerikan. Hanya Ruhua yang masih dalam kondisi terkuatnya. Bab 1728, untuk menjeratnya. Buddha Amitabha, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Jawab Ruhua sambil menyatukan kedua tangannya. Ekspresinya serius saat berkata, kalau aku bisa melenyapkanmu, musuh Buddha, beberapa pengorbanan harus dilakukan. Sekte Buddha berkembang pesat pada masa dinasti sebelumnya, tetapi pada abad terakhir, Zhao Han telah menindas mereka dengan hebat. Sekarang, mereka sudah berjuang di ambang kematian. Itulah sebabnya memanggilnya musuh Buddha bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Zhao Han mencibir dan membalas, beberapa pengorbanan memang harus dilakukan. Tapi bukankah kelihatannya kamu hanya mengorbankan orang lain? Ruhua menggelengkan kepalanya dan berkata, jika pengorbanan biksu malang ini cukup untuk mengalahkanmu, aku pasti sudah melakukannya dengan terhormat. Ekspresinya tenang dan tanpa rasa malu atau bersalah. Itu jelas pikirannya yang sebenarnya. Zhao Han bisa merasakan tekad Ruhua, jadi dia tidak membuang waktu lagi untuk bertengkar. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menjadi biksu kecil itu? Apakah melalui teknik reinkarnasi yang dikabarkan dari sekte Buddhamu? Jika kelahiran kembali benar-benar ada, mengapa ada kebutuhan untuk bersusah payah mengejar keabadian? Ruhua mengangguk sedikit dan berkata, selain teknik rahasia sekte Buddha kami juga menggunakan kejernihan 3 kali lipat satu nafas milik sekte Tao sebagai referensi. Ketika biksu malang ini menyadari bahwa situasinya sudah tidak menguntungkan saya memisahkan jiwa yang saya miliki. Kemudian, melalui teknik rahasia, saya menjadi bayi dan berkultivasi sekali lagi. Ini adalah usaha yang sangat berisiko, tetapi untungnya, saya berhasil pada akhirnya. Zhao Han mengangguk, mirip dengan bagaimana dia menempelkan jiwa yang miliknya ke tubuh putra mahkota Zhao Ruisi. Namun, kepemilikan semacam itu hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir, dan penuh dengan efek samping yang tidak diinginkan. Pembatasan yang paling berat adalah mustahil untuk melampaui kultivasi tubuh aslinya, dan dia tidak dapat melakukannya lebih dari 3 kali. Itu terkait dengan dao surgawi alami alam semesta. Kalau tidak, bukankah semua makhluk abadi bumi akan dapat terus seperti itu? Sebaliknya, keputusan biksu Ruhua sedikit lebih cemerlang. Apakah itu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dao surgawi? Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi biksu Ruhua tidak ingin melanjutkan pembicaraan dan berkata, kultivasi yang mulia sangat cemerlang, dan kemampuan generasi Anda juga mengejutkan. Anda mungkin mengulur waktu untuk pulih semaksimal mungkin, bukan? Zhao Han mencibir, luka-luka pada tubuhku adalah hal yang wajar, tapi kenapa kau tidak mencoba dan memulihkan diri dari kerusakan pada roh primordial secepat itu? Ruhua cukup bingung saat mendengarnya. Ia bertanya, tetapi mengapa biksu malang ini tidak merasa takut sedikit pun terhadap Yang Mulia, seolah-olah semuanya masih berada di telapak tangan Yang Mulia. Karena kaisar ini masih memiliki lebih banyak orang di pihakku, kata Zhao Han sambil tersenyum. Sementara lawan-lawannya bingung,
dia melihat ke arah tertentu dan bertanya, Markis, mengapa kamu tidak keluar sekarang? Iklan oleh Pub Future. Temukan dampak hukum kontrak dalam bisnis. Temukan dampak hukum kontrak dalam bisnis. Iklan pencarian. Setelah itu, sekelompok orang perlahan muncul. Orang yang memimpin cukup tampan, tetapi ekspresinya agak bertentangan ketika dia berkata, sepertinya kita datang pada saat yang salah. Zuan berada dalam posisi yang cukup stabil. Sebelumnya, mereka berhasil membuka jalan dalam formasi dengan bantuan Yan Suehen dan Xie Daoyun. Ia mengira bahwa begitu kedua belah pihak bertarung sampai titik tertentu, ia akan keluar untuk mengambil rampasan. Siapakah yang mengira bahwa ia akan berakhir dalam situasi seperti ini? Hampir semua orang di puncak emas telah musnah. Zuxi Cixin, Kasim Wen, dan Guo Zi, serta utusan bordir dan pengawal kekaisaran, semuanya telah tewas. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengannya dan berteman dengannya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan bagi mereka untuk berakhir dalam keadaan seperti itu. Kondisi Zhao Han saat ini juga tidak terlalu baik. Sementara itu, biksu kecil yang gemuk itu sebenarnya adalah seorang bumi abadi yang tersembunyi. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ruhua, berpikir, orang ini benar-benar menyembunyikan rencananya dengan baik. Dia selalu dipukul kepalanya oleh Master Jian Huang, namun dia sebenarnya adalah Master. Sementara Zuan melihat ke arah Ruhua, orang-orang yang tersisa di puncak emas juga melihat ke arah kelompoknya. Zuan dengan cepat ditinggalkan karena kedua belah pihak sudah sangat mengenalnya. Orang-orang di sisinya lah yang lebih menarik perhatian, Yan Suehen yang acuh tak acuh, Yun Jianyu yang mendominasi dan memukau, Qiu Honglei yang sangat menawan, Xie Daoyun yang anggun dan elegan. Mengapa begitu banyak wanita cantik di sisinya? Apakah dia sedang berlibur dengan wanita-wanitanya atau semacamnya? Setelah pertempuran sebelumnya, Golden Peak telah hancur berkeping-keping. Sekarang setelah wanita cantik ini muncul, banyak orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka agak janggal. Yan Suehen dan Yun Jianyu khususnya dikenal sebagai musuh bebuyutan. Mengapa mereka sekarang berdiri berdampingan seperti saudara perempuan? Para wanita juga mengamati situasi. Mereka terkejut dengan pemandangan di Golden Peak. Bangunan-bangunan di Golden Peak telah hancur total, dan tanahnya tampak telah dibajak beberapa kali. Bahkan terasa seolah-olah Golden Peak telah tenggelam sedikit lebih dalam dari saat pertama kali mereka tiba. Itu jelas merupakan hasil dari pertempuran hebat. Yan Suehen menggigil dalam hati ketika melihat Li Changsheng. Sudah jelas bahwa dia telah berpartisipasi dalam penyerangan terhadap Zhao Han. Ketika dia mengingat betapa dia menjauhkan dirinya dari yang baru-baru ini, kemungkinan besar karena itu. Hatinya jatuh. Satu kesalahan dalam situasi ini dapat berakhir dengan kehancuran total Sekte Giok Putih. Yun Jianyu dan Qiu Honglei sama-sama tersenyum lebar, sebaliknya. Bagaimanapun, bagi mereka, para penganut Tao dan Kaisar adalah musuh mereka. Apalagi yang bisa mereka minta jika kedua belah pihak saling mengalahkan. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa biksu itu memiliki keuntungan mutlak saat ini. Bagi Sekte Iblis, dia juga merupakan musuh besar. Perasaan Xie Daoyun sedang kacau. Sebagai seseorang yang berasal dari klan pejabat, dia telah menerima pendidikan patriotik. Ketika dia melihat Kaisar dalam keadaannya saat ini, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Tidak bagus, tidak bagus. Aku tidak menyadari apapun meskipun sesuatu yang besar terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Kaisar, apakah dia akan menyalahkanku? Apakah itu akan melibatkan klan Xie? Guru benar-benar kecewa padaku. Pada titik ini, aku mungkin tidak punya rasa malu untuk tetap berada di akademi. Iklan oleh Pub Future. Mata Zhao Han sedikit menyipit saat melihat Yun Jianyu. Bocah ini sebenarnya bersama Master Sekte Iblis. Seperti yang diduga, dia sudah punya niat buruk. Dia tiba-tiba teringat bahwa saat Yun Jianyu menyerbu istana, Zuan juga ada di sana. Alasan mengapa dia berhasil melarikan diri bisa jadi karena bantuannya. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan berkata dengan lembut, "Tidak, kamu datang di waktu yang tepat." Zuan mengumpat dalam hati. Bajingan ini biasanya selalu memerintahku, tapi sekarang dia malah memanggilku Markis dan dengan ramah meminta bantuanku. Benar saja, Zhao Han berkata, "Markis, orang-orang ini telah memulai pemberontakan. Cepat dan eksekusi mereka di sini." Zuan menjawab dengan sedikit malu, "Yang mulia, itu mungkin agak tidak pantas, bukan?"
Saya masih memiliki beberapa kejahatan atas nama saya saat ini, Anda tahu. Zhao Han tahu bahwa dia sedang berbicara tentang masalah menjadi bupati ras iblis. Karena itu, dia berkata, jangan khawatir, kaisar ini akan memaafkanmu. Selain itu, kamu akan memberikan kontribusi yang besar. Kaisar ini akan mempertimbangkan untuk mengangkatmu menjadi raja. Dengan begitu, para sarjana busuk di istana akan berhenti mengkhawatirkanmu berkolusi dengan ras iblis. Ras manusia berada di puncak kejayaannya, dan dinasti Zhou Agung sedang berkembang pesat. Hidup sebagai raja di sisi ini tentu saja lebih nyaman daripada hidup di sisi ras iblis. Dia yakin bahwa orang normal manapun akan berpikir seperti itu. Tapi anak ini malah mengancamku dalam situasi seperti ini. Sungguh menyebalkan. Anda telah berhasil menipu Zhao Han sebesar +100 +100 +100. Tepat saat itu, Raja Qi berteriak, jangan percaya padanya. Keinginan leluhur kita yang telah meninggal menyatakan bahwa mereka yang bukan bermarga Zhao tidak bisa menjadi raja. Dia hanya menipumu. Dia tidak punya pilihan saat ini. Jika dia membiarkan Zhao Han membalikkan keadaan di sini, semuanya akan benar-benar berakhir. Zhao Han berkata sambil mencibir, peraturan dibuat oleh orang-orang. Setelah memberikan kontribusi seperti itu, mengapa dia ditolak hak istimewanya untuk menjadi raja? Raja Qi bertanya dengan gigi terkatup, Zuan, apakah kamu masih ingat apa yang ingin kamu katakan? Aku yakin kau juga tahu betapa pendeknya kata-kata Zhao Han. Jika dia benar-benar pulih, dia pasti akan menyelesaikan semuanya dengan benar. Daripada berpura-pura murni, memberikan bantuan di saat dibutuhkan jauh lebih baik. Jika kau membantuku naik takhta, aku pasti bisa memberi lebih dari Zhao Han. Selain status seorang raja, ada juga masalah yang kubicarakan dengannya terakhir kali. Aku bisa memberi Xiaodi. Dengan begitu, kita bisa menjadi satu keluarga, dan kau tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan. Keempat wanita itu, Yan, Yun, Qiyu, dan Xie, semuanya menatap Zuan ketika mereka mendengarnya. Jadi bajingan kecil ini sudah diam-diam membicarakan pernikahan dengan putri dari istana Raja Qi. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +110 +110 +110. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar +110 +110 +110. Anda telah berhasil menipu Qiyu Honglei untuk +110 +110 +110. Anda telah berhasil menipu Xie Daoyun sebesar +110 +110 +110. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat merasakan niat membunuh mereka. Dia berpikir, apakah bajingan Raja Qi ini sudah gila? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu di depan semua orang ini? Bab 1729, kau tidak menyangka itu, bukan? Zuan terdiam pelan dan berkata, Raja Qi, entah bagaimana rasanya membutuhkan kedua belah pihak untuk saling menaungi. Campur tangan seperti itu akan membuat hubungan menjadi tidak murni lagi. Awalnya, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Xiaodi, apalagi membicarakan pernikahan. Namun, jika dia menolak mentah-mentah Raja Qi saat Zhao Xiaodi bertunangan dengan puting susu di depan semua orang, itu akan menjadi pukulan berat bagi harganya sendiri. Oleh karena itu, Zuan ingin menolak dengan cara yang lebih bijaksana. Namun siapa saja wanita-wanita di sebelahnya yang akan langsung mengangkat telinganya. Menjadi sinar matahari satu dengan yang lain. Anda telah mengganggu wanita di sekitar Anda dengan +111 +111 +111. Seluruh tubuh Zuan mulai mati rasa saat dia melihat peningkatan titik amarah. Untungnya, Zhao Han angkat bicara dan mengajak keluar dari kemewahannya. Zuan, kau tahu betapa Zhao Jing telah menderita selama bertahun-tahun karenamu. Martabatnya telah tercoreng. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan tindakan buruk seperti hari ini seperti anjing terpojok. Setelah dia dipaksa ke posisi seperti itu, apakah kau benar-benar berpikir dia akan mentolerirmu? Bahkan jika kita mundur 1000 langkah dan dia hampir tidak bisa mengabaikannya, apakah semua orang yang mengikuti akan menerimamu? Beberapa hari yang lalu, kau melihat sendiri betapa mereka ingin menyingkirkanmu. Zuan mengangguk sedikit dan berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia agak masuk akal. Raja Qi langsung panik saat melihat perubahan sikap Zuan. Ia melanjutkan, jangan bilang kau sudah lupa bahwa sekelompok orang yang ingin mengeksekusimu adalah salah satu pembantu kepercayaannya.
Aku telah kehilangan banyak orang selama bertahun-tahun dan kebetulan membutuhkan orang. Sebaliknya, ia sama sekali tidak kekurangan satu orang. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang yang datang terlambat sepertimu bisa melampaui mereka? Zuan mengangguk lagi dan berkata, apa yang dikatakan Raja Qi agak masuk akal. Zhao Han dan Zhao Jing sama-sama terdiam. Keduanya menyadari bahwa bocah nakal ini sebenarnya sedang menunggu tawaran terbaik, dan dia sendiri tidak akan membuat keputusan cepat. Zhao Han menatap Yan Suehen yang sedang berdoa, lalu berkata, Master Sekte Yan, saya yakin bahwa tindakan Li Changsheng adalah atas kemauannya sendiri. Anda selalu menjaga karakter yang murni dan tidak ternoda. Anda tidak perlu mengikuti contoh buruknya. Selama Anda membantu kaisar ini, saya akan membiarkan masalah Sekte Giok Putih berlalu begitu saja. Mata Yan Suehen bergerak sedikit. Dia memang khawatir masalah ini akan membahayakan Sekte Giok Putih. Iklan oleh Pub Future, Raja Qi berteriak, Pri Yan, Li Changsheng, dan banyak murid Sekte Giok Putih terlibat dalam masalah ini. Dengan pikiran Zhao Han yang luas, bagaimana mungkin dia berpura-pura bahwa hal semacam ini tidak pernah terjadi. Setelah masalah ini, dia pasti akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Daripada hidup dengan kekhawatiran itu, mengapa tidak menyingkirkan kemungkinan itu dan berpihak pada Li Changsheng? Anda bahkan dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Apakah Sekte Giok Putih tidak cukup tertindas oleh orang itu selama bertahun-tahun? Jika saya naik tahta, saya pasti akan membalikkan batasan yang dia tetapkan. Sebaliknya, saya akan sangat mendukung Sekte Tao Anda. Alis cantik Yan Suehen berkerut. Dia tidak terlalu tertarik pada prestasi, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Apakah Zhao Han benar-benar akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja setelah Li Changsheng berpartisipasi dalam pemberontakan ini? Melihat dia masih tidak menjawab, Raja Qi kemudian menatap Yun Jianyu dan berkata, Master Sekte Yun, Marsekal Lu dari Sekte Suci juga merupakan bagian dari masalah ini. Kita sebenarnya sekutu alami. Setelah masalah ini berlalu, aku akan memberitahu dunia tentang semuanya dan memulihkan reputasimu, serta membatalkan surat perintah penangkapanmu. Sekte sucimu akan dapat berdiri dengan bangga di hadapan dunia. Zuan sangat kagum saat mendengarkannya. Dia harus mengakui bahwa pria ini benar-benar pandai beradaptasi dengan situasi dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Tidak heran dia bisa mendapatkan prestise seperti itu dan menjadi orang bijak agung yang dihormati publik. Yun Jianyu mengerutkan kening saat mendengarnya. Dia adalah pemimpin sekte, namun dia sebenarnya tidak tahu tentang keterlibatan Lu Sanyuan dalam urusan ini. Selama bertahun-tahun, Lu Sanyuan telah bertempur di satu tempat demi satu dengan pasukan sukarelawannya. Reputasinya semakin besar dan besar dengan setiap pertempuran, gengsinya semakin tinggi dan tinggi. Dia hampir mulai merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Bagaimanapun, Sekte Iblis bukanlah satu komunitas yang bersatu. Sama seperti para penganut Tao yang terbagi menjadi 9 sekte besar, Sekte Iblis juga memiliki banyak faksi. Yun Jianyu dan Lu Sanyuan adalah pemimpin dari berbagai faksi. Di masa lalu, ketika pengaruh istana terlalu besar, mereka memiliki musuh yang sama kuatnya, dan tidak keberatan mengesampingkan perbedaan mereka. Namun selama bertahun-tahun, semakin banyak keretakan yang tumbuh dalam hubungan mereka. Sekarang, ternyata dia bahkan menyembunyikan sesuatu yang begitu penting darinya. Tanpa disadari, dia telah menempatkan seluruh sekte suci pada risiko yang begitu besar. Yun Jianyu merasa kesal saat memikirkan hal itu. Zhao Han tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dan berkata, Zhao Jing, kamu benar-benar tidak menghormati leluhurmu sama sekali. Mereka telah berusaha keras untuk mencapai tempat kita sekarang, namun sekarang kamu telah mengkhianati dirimu sendiri. Bukan hal yang tidak masuk akal baginya untuk marah. 100 tahun sebelumnya, Sekte Buddha dan Tao sangat kuat. Dunia hanya mengenal kekuatan itu dan tidak peduli dengan istana. Dinasti Zhou telah menggunakan perang melawan ras iblis dan upaya beberapa generasi sebagai kesempatan untuk akhirnya menaklukkan penganut Buddha, Tao, dan bahkan Sekte Iblis. Namun sekarang, Zhao Jing benar-benar membuang semua upaya itu. Zhao Jing juga tidak peduli, membalas, kamu hanya menindas mereka karena keinginan egoismu sendiri. Hanya dengan membiarkan seni berekspresi bebas, kita bisa maju bersama. Kedua belah pihak semakin tersipu ketika Ruhua terbatuk pelan dan bertanya, mungkinkah kalian semua sudah melupakan Daois malang ini? Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi.
Benar, dialah yang memiliki kultivasi terkuat di sini. Jika kita akan merekrut seseorang, itu harusnya dia. Zuan berkata dengan ekspresi hormat, Yang Mulia, Raja Qi, bukan berarti saya tidak ingin membantu, tetapi lebih karena seorang Dewa Bumi bukanlah seseorang yang dapat saya kalahkan. Saya, benar-benar tidak dapat membantu seperti yang saya inginkan. Zhao Han berkata, meskipun dia berhasil dalam rencananya melawanku, dia juga terluka olehku. Dia bahkan tidak mendekati kondisi terkuatnya saat ini. Jika kalian semua bekerja sama, kalian bisa mengalahkannya. Updated Novels pada novel.com. Iklan oleh Pub Future, Zuan dan para wanita lainnya saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka tidak bergerak. Ruhua tersenyum dan berkata, Yang Mulia, mohon jangan ganggu mereka lagi. Zuan adalah orang yang cerdas dan tentu saja tidak ingin terlibat dalam masalah kotor ini. Ini masalah kita berdua, jadi jangan ganggu orang lain lagi. Setelah itu, dia berjalan perlahan ke arah Kaisar, setiap langkahnya lambat dan berat. Jelas bahwa dengan prestise Zhao Han, meskipun Kaisar terluka, dia tetap harus bertindak hati-hati. Ekspresi Zhao Han tetap tenang saat dia bertanya, Ruhua, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak khawatir sedikit pun bahkan sampai sekarang? Ruhua tiba-tiba berhenti dan berkata, aku memang agak penasaran. Zhao Han pernah berkata bahwa itu karena kelompok Zuan, tetapi tampaknya kelompok itu tidak mau membantu. Mereka tidak mungkin menjadi kartu trufnya. Zhao Han menatap Raja Qi. Senyum mengejek muncul di bibirnya saat dia bertanya, Zhao Jing, bukankah kamu merasa cukup bangga pada dirimu sendiri sekarang setelah kamu berhasil melukaiku? Apa yang bisa kukatakan? Aku merasa sedikit bangga. Raja Qi mendengus. Kau memamerkan dirimu sebagai orang yang tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya, inilah yang terjadi. Zhao Han berkata dengan tenang, satu-satunya hal yang tidak kuduga adalah rencana Ruhua selama seabad. Namun, semua rencanamu tidak lebih dari sekadar lelucon bagiku. Raja Qi tertawa terbahak-bahak dan berseru, lihatlah sekelilingmu. Sahabat lamamu, para pembantumu yang terpercaya, dan bahkan para utusan bordir dan pengawal kekaisaran yang sangat setia padamu semuanya telah tewas. Bahkan dirimu sendiri telah jatuh seperti ini. Tidakkah menurutmu kata-katamu sedikit menggelikan? Dasar bodoh, kata Zhao Han sambil mencibir. Sutra Phoenix Nirvana yang kau temukan sebelumnya, kau pasti mengira bahwa itu adalah kehendak surga agar kau menerimanya, kan? Dengan sangat menyesal, aku harus mengasumsikan bahwa apa yang kau kembangkan hanyalah sesuatu yang kubuat-buat. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Zuan di sini untuk itu. Zuan menyipitkan matanya. Zhao Han mengatakan hal seperti itu sekarang, jelas-jelas untuk menciptakan keretakan antara dirinya dan Raja Qi, untuk menghancurkan kesempatan mereka menjadi sekutu. Namun, Raja Qi tetap tenang. Dia melirik Zuan, lalu berkata dengan tenang, Saudara Kaisar, aku mengenalmu dengan sangat baik. Bagaimana mungkin kau membiarkanku memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan seperti itu? Aku tidak pernah percaya itu nyata sejak awal. Upayaku untuk meraihnya tidak lebih dari sekadar kedok untuk membuat mati rasa. Kau tidak mengharapkannya, bukan? Tidakkah kamu merasa sangat kecewa sekarang? Dia penulis sambil berbicara, tampak puas karena telah mengetahui rencananya. Zhao Han, dasar bajingan, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Semua rencanamu tidak lebih dari tipe daya seorang badut di hadapanku. Zuan sedikit terkejut. Kedua saudara ini ternyata tidak mudah dihadapi. Fakta bahwa Raja Qi mampu menghadapi Kaisar selama bertahun-tahun adalah bukti keahliannya. Namun, Zhao Han sama sekali tidak terkejut. Ia menjawab, oh, sepertinya kau tidak sebodoh yang kukira, tetapi juga tidak sepintar itu. Apakah kau benar-benar berpikir Sutra Phoenix Nirvana adalah satu-satunya hal yang kuberikan padamu selama bertahun-tahun? Apakah kamu tidak penasaran mengapa, meskipun kamu telah berada di peringkat Grandmaster Jiwa kehidupan selama ini, kamu tiba-tiba dapat menembus peringkat bumi abadi? Apakah kamu benar-benar berpikir itu karena keberuntunganmu? Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Raja Qi, tetapi ekspresinya sangat berubah. Zhao Han tiba-tiba mencengkeram tangannya dan meraihnya. Sebuah proyeksi jiwa tersedot langsung dari daging Raja Qi, memasuki telapak tangan. Bab 1730, Pakaian Pernikahan untuk Orang Lain. Saat itu, Zhao Han tampaknya sudah putus asa, bahkan sampai menawar dengan Raja Qi untuk memperebutkan kelompok Zuan.
Namun, siapa yang mengira situasi akan tiba-tiba berubah seperti ini? Sebelum Zuan sempat bereaksi, Ruhua bergerak lebih cepat lagi. Sambil meraung, dia melesat ke arah Zhao Han seperti peluru artileri. Dia sangat khawatir tentang metode lain yang mungkin disembunyikan Zhao Han, tetapi dia sama sekali tidak menyangka akan seperti ini. Bagaimana mungkin dia masih bisa menonton tanpa melakukan apapun? Tepat pada saat itu, Zhao Han berbicara di lengan bajunya. Sebuah segel penguasa giok yang dibuat dengan sangat teliti, dibentuk dengan 9 naga, terbang keluar. Sedetik kemudian, naga-naga itu tampak hidup ketika mereka mengelilingi segel tersebut. Aura kekaisaran yang kuat menyebar, membuat mereka yang hadir merasakan dorongan kuat untuk menyembahnya. Senjata tingkat dewa, segel kaisar manusia, ekspresi Yun Jianyu dan Yan Suehen berubah. Mereka berdua mengenali benda itu. Zhao Han adalah kultivator terkuat di dunia ini, dan dia juga penguasa kekaisaran. Dia memiliki kekayaan tak terbatas yang dapat dia gunakan, termasuk senjata ilahi. Namun, dia benar-benar terlalu kuat. Dia bisa menaklukkan makhluk kuat di dunia hanya dengan satu putaran tangannya, dan tidak perlu menggunakan senjata ilahi sama sekali. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di dunia telah melupakan keberadaan segel kaisar manusia. Segel kaisar manusia itu berbalik ke arah Ruhua dan menyerangnya dengan melepaskan aura yang luas dan mendalam. Bahkan kelompok Zuan, yang bukan target sebenarnya, merasakan kekuatan yang mengguncang bumi. Pada saat itu, seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama mengambil tindakan untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Bagaimanapun, Qiu Honglei dan Xie Daoyun memiliki kultivasi yang lebih lemah, jadi baru saat itulah mereka merasa sedikit lebih baik. Ruhua tidak berani menghadapi segel kaisar manusia secara langsung. Sebaliknya, ia melantunkan mantra, dan lonceng kuning yang rumit muncul di atas kepalanya. Lonceng itu dipenuhi dengan cahaya Buddha, dan suara-suara misterius melantunkan kitab suci Buddha yang terpancar darinya. Saat cahaya berkedip-kedip dan kitab suci mengelilinginya, sebuah proyeksi lonceng raksasa terbentuk. Lonceng itu menghalangi segel kaisar manusia yang datang. Panjang amat, lonceng itu berbunyi dengan suara yang panjang dan larut-larut. Seluruh Golden Peak tampak seperti telah disapu oleh badai. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa dimanapun badai itu lewat. Li Changsheng dan Xuan Bajing mengangkat harta karun rahasia mereka masing-masing untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, tubuh mereka gemetar dan mereka pingsan di tempat. Mereka diam-diam telah menyesuaikan energi internal mereka dan akhirnya berhasil memulihkan sedikit kekuatan, tetapi pada saat itu, semua usaha mereka sia-sia. Iklan oleh Pub Future, Guan Chouhai baru saja berhasil mendapatkan kembali sedikit kesadarannya, namun ia langsung mendapat sambutan dari suara mengerikan itu. Ia mengangkat ban lengan Vajra kembar dengan tergesa-gesa, tetapi gelombang kejut yang kuat mengirim ban lengannya langsung ke dahinya. Dengan suara berdenting yang keras, ia pingsan sekali lagi sambil berbusa di mulutnya. Tangan dan kakinya berkedut beberapa kali. Segel kaisar manusia beradu dengan lonceng ketahanan dalam uji kekuatan. Pada saat itu, Ruhua tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa fokus mengendalikan senjatanya untuk bertahan melawan segel kaisar manusia sebisa mungkin. Zhao Han menahan roh yang milik Raja Qi. Senyum jahat muncul di wajahnya saat dia berkata, "Adikku yang bodoh, aku tahu kau tidak pernah merasa puas berada di bawahku, dan kau akan dengan mudah menggantikanku dalam situasi yang berbeda. Sayangnya, kau tidak pernah lebih dari sekedar boneka kecil di mataku. Semuanya berada dalam genggamanku selama ini." Roh yang milik Raja Qi memiliki ekspresi yang menyimpang dan jahat, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa sama sekali. Zhao Han dapat menebak pikirannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti berpikir bahwa ini aneh. Mengapa meskipun kamu sudah jelas-jelas seorang abadi di bumi, kamu tidak bisa menolak sedikit pun?" Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu pikir bakatmu tak tertandingi, tetapi kamu tidak dapat menembus peringkat abadi bumi setelah bertahan di level Grandmaster yang begitu lama. Itulah sebabnya aku mengatur pertemuan ajaib-mu dan mengizinkanmu menerima metode pelatihan tertentu. Begitu kamu mengolahnya, kamu merasa bahwa kamu dapat menembus peringkat abadi bumi, jadi kamu mempelajarinya lebih dan lebih lagi. Sayangnya, kamu tidak pernah menyangka bahwa akulah yang menyiapkan semua hal itu." Nama sebenarnya dari metode pelatihannya adalah pakaian pernikahan untuk orang lain.
Seperti yang tersirat dari namanya, semua berkultivasimu hanya untuk orang lain. Keterampilan ini memungkinkan yang kuat untuk membunuh yang lemah. Itulah mengapa meskipun aku mungkin tidak dapat menang dengan mudah melawan makhluk abadi bumi lainnya, melawanmu, kamu tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun untuk melawan selama aku menginginkannya. Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Saat dia berbicara, sinar cahaya yang tak berujung berkumpul di dahi roh yang rajaki. Kemudian, cahaya itu mengalir ke tubuh Zhao Han melalui tangannya, menyebabkan auranya tumbuh semakin kuat. Kekuatannya secara bertahap pulih ke puncaknya. Mungkin karena kerusakan pada roh yangnya, daging rajaki pun menyusut. Tubuhnya yang tinggi dan tegap sekarang tampak seperti mayat yang layu. Akhirnya, dia mengerti segalanya. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar hancur. Sedikit keputusasaan melintas di matanya. Namun, dia tetaplah pahlawan di generasinya. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati dalam situasi ini, roh yangnya tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Dia memilih untuk menggantikan rohnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah salah satu makhluk terkuat di dunia ini dan memiliki banyak sekali teks rahasia. Sekarang setelah dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, bahkan Zhao Han pun tidak dapat menghentikannya. Ledakan. Seberapa dahsyatkah ledakan roh primordial seorang abadi bumi? Ekspresi Zhao Han sedikit berubah. Ia segera membawa kembali segel kaisar manusia untuk melindungi dirinya. Tak seorang pun tahu apa motifnya, namun Ruhua mengepung orang-orang lain yang hadir di dalam lonceng ketenangan. Hanya dengan begitu Guan Chouhai dan para ahli tak sadarkan diri lainnya diselamatkan dari nasib mati saat tak sadarkan diri. Iklan oleh Pub Future. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, semua pejabat menatap puncak gunung dengan ngeri. Ledakan macam apa yang bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu? Para pejabat dari faksi Rajaki tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, bukankah kita juga akan membuang-buang nyawa kita jika kita maju dan melibatkan diri? Banyak orang setuju, dan menambahkan, benar sekali, pertarungan tingkat bumi abadi bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh manusia. Biasa, Murong Tong berseru dengan marah, omong kosong macam apa yang kau katakan. Pengadilan telah menjagamu dengan sangat baik selama bertahun-tahun, ketika mereka benar-benar membutuhkan bantuan kita, bagaimana mungkin kita bisa takut? Murong Qinghe berkata setuju, tepat sekali. Bahkan jika kita tidak dapat bergabung dalam pertarungan, dengan begitu banyak dari kita bersama, kita bukanlah kekuatan yang dapat dipandang rendah. Selain itu, pasukan di bawah akan segera tiba. Dengan dukungan formasi militer, bahkan jika kita menghadapi makhluk abadi di bumi, lalu bagaimana? Dia tahu mengapa kakeknya harus menyuarakan pendapatnya dengan tegas. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kaisar, pejabat lainnya bisa baik-baik saja, tetapi tidak dengan kakeknya. Dia adalah pengawas para pelayan dan sejak awal bertugas memastikan keselamatan kaisar. Tidak mungkin dia akan menghindari tanggung jawab. Hukumannya paling banter adalah pemecatan, dan paling buruk, bisa jadi seluruh klan dieksekusi hingga generasi ketiga. Lebih jauh lagi, dengan keyakinan klan Murong, sekarang bukan saatnya untuk takut. Mendengar itu, Meng Yi mengangguk dan berkata, benar. Yang Mulia sedang dalam bahaya, jadi kita benar-benar harus menolongnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam berbincang dengan Biki dan pasukan inti lainnya yang melayani kaisar. Sekarang setelah Raja Qi menghilang, mereka semua curiga bahwa dia berada di puncak emas. Karena itu, mereka diam-diam ingin menahan faksi Raja Qi. Saat ini, faksi Raja Qi jauh dari prestise sebelumnya. Upacara Fengshan adalah tampilan yang jelas dari dominasi faksi kaisar. Para pejabat dari faksi Raja Qi juga memiliki kecurigaan yang sama. Mereka semua dalam suasana hati yang buruk. Sesuatu yang begitu penting hanya dapat diceritakan kepada beberapa orang yang berpartisipasi, sehingga sebagian besar faksi tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya. Mereka semua sangat khawatir. Tak lama kemudian, para pejabat menyetujui sebuah keputusan. Mereka segera bergegas keluar untuk membantu kaisar. Selain itu, mereka memutuskan untuk mengambil meriam koleksi yang telah menunggu di bawah gunung. Murong Tong membawa serta Murong Qinghe untuk menanganinya secara pribadi, dengan tujuan agar formasi tersebut dapat dibentuk secepat mungkin. Sementara itu, di puncak emas, semua cahaya dan asap menghilang. Sebuah lubang raksasa selebar beberapa puluh meter muncul, akibat ulah Raja Qi. Mudah dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan bunuh diri seorang manusia abadi.
9 naga bersinar berputar-putar di sekitar segel kaisar manusia saat Zhao Han muncul kembali dengan benda itu di tangannya. Selain bekas hangus hitam pada pakaiannya, ia tidak benar-benar mengalami kerusakan apapun akibat ledakan itu. Dia melihat kawah di dalam tanah. Dia memiliki sedikit ekspresi sedih saat berkata, tidak, dia memiliki karakter yang teguh. Tidak mengherankan bahwa dia mampu melawan kaisar ini selama bertahun-tahun ini. Ruhua tahu bahwa tidak ada cara untuk membalikkan hasilnya, jadi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia menatap Zhao Han dengan sedikit kebingungan dan bertanya, jika Yang Mulia sudah memiliki cara untuk menahan Raja Qi, mengapa Anda tidak menggunakan pakaian pengantin atau keterampilan apapun padanya sejak awal? Zhao Han mencibir dan menjawab, jika aku tidak bertindak seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa menarik perhatian orang sepertimu yang bersembunyi dengan sangat baik? Dia berhenti sejenak, lalu menatap Zuan dan melanjutkan, begitu pula dengan beberapa orang yang tampaknya memiliki motif tersembunyi.